Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dewi Sartika Tambah, mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar, kategori pertama tahun 2022, kelas 005B. Hari ini saya akan melakukan PPL di SMP Swasta Budi Dharma Balige. Mari ikuti aksi saya. Acang depan, gerak. Gerak, gerak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Berdiri. Beri salam. Siap. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi, silakan duduk. Silakan duduk semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita mulai dengan dua barisan. Siapa giliran siapa hari ini? Baik, ke depan. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pelajaran kita, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Oke, hari ini semua hadir anak-anak? Hadir, Bu. Semua hadir ya? Bagaimana kabarnya? Siap. Baik, Bu. Puji Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, baik. Ibu ada motivasi belajar. Ya, selama tes ini, anak didik kami semangat dalam pelajaran IPS. Didengarkan baik-baik apa motivasi dari ibu. Jika kita tak pernah mau membelai, lalu mengapa kita harus diberikan hasil? Masa depan dimiliki oleh mereka yang percaya akan keindahan mimpi mereka. Kegagalan adalah guru terbaikmu, belajarlah darinya. Bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Oke. Yang berikutnya, nanti kita ada kerja kelompok. Ibu akan membagikan LKPD seperti biasanya ya. LKPD itu adalah lembar kerja serta
antara negara-negara ASEAN. Yang berikutnya, peserta didik bisa mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat kerjasama antara ASEAN. Ibu harap nanti kalian semangat untuk mempelajari negara ASEAN. Oke, baik. Di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai profil dan keadaan alam negara-negara ASEAN. Ada yang masih ingat tanggal berapakah 5 pembentuk dan 10 negara ASEAN? Ada yang bisa? Oke, si Fritz, coba Fritz. Oke, itu dia ya. ASEAN dibentuk pada tanggal berapa? 8 Agustus tahun 1967, dibentuk oleh 5 negara. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Dan selanjutnya diikuti oleh 5 negara yang lain ya. Oke, baik, kita lanjutkan sekarang ke bagian apa tadi Ibu bilang? Ke bagian faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN. Oke, harap nanti supaya PowerPoint yang Ibu tampilkan ada nanti video, anak didik kami memperhatikan video tersebut karena ada pertanyaan dari video yang Ibu tanyakan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Baik. Oke, perhatikan nanti PowerPoint yang Ibu buat di depannya. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Di situ ada pengertian ASEAN. Pengertian ASEAN adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari kerjasama itu apa? Kerjasama dapat mempermudah dan mempercepatkan pekerjaan seseorang. Contoh, di dalam kelas untuk mempercepat suatu pekerjaan, kamu bisa melakukan gotong royong, ya kan? Misalnya ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membersihkan laci, ada yang membersihkan papan tulis, sehingga pekerjaan itu dapat cepat tuntas atau selesai. Oke, itu dia pengertian dari kerjasama. Kita lanjutkan. Di sini ada bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Ada berapa itu? Ada 4. Yang pertama apa? Pendidikan. Yang kedua sosial budaya. Yang ketiga bidang politik. Yang berikutnya adalah ada bidang ekonomi. Oke, dalam bidang pendidikan ada itu ASEAN Social of Teacher atau ATC ini. ASEAN Social Teacher ini guru-guru yang berprestasi dan akan ikut pelatihan ke negara-negara ASEAN. Contohnya ke Singapura, ke Brunei Darussalam, atau ke Malaysia, atau negara-negara maju yang ada di ASEAN. Yang berikutnya adalah ASEAN University Network. Ini adalah kerjasama antara universitas di Asia Tenggara. Yang berikutnya adalah program ASEAN EU, Cooperation and Scholarship Day. Ini mengenai beasiswa terhadap anak-anak Indonesia atau anak-anak dari negara ASEAN, tukar belajar ya, tukar belajar. Misalnya Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia. Oke, sosial budaya ada itu ASEAN Tourist Agreement atau ATAC. Ini mengenai para turis-turis yang datang ke Indonesia. Maka di situ Indonesia mengenalkan apa budaya Indonesia, dikenalkan ke negara-negara ASEAN. Oke, yang berikutnya pertukaran budaya dan seni serta festival film. Contohnya Indonesia itu terkenal dengan batik. Apalagi misalnya, apalagi yang lain selain batik? Wayang. Ada wayang, ada angklung, ada ulus Batak dari daerah kita kan. Itu nanti dikenalkan ke negara-negara ASEAN. Dan begitu juga dengan negara-negara yang lain di ASEAN memperkenalkan budaya mereka ke Indonesia. Itu dia ya. Yang berikutnya adalah ada SEA Games. SEA Games ini dalam bentuk olahraga ya. Oke, itu SEA Games dilaksanakan berapa? 2 tahun sekali. Ingat ya, 2 tahun sekali SEA Games dilaksanakan. Yang berikutnya ada bidang politik. Ini adalah konferensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Itu dia dalam bidang politik ya.
Trade AFTA, ada namanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang berikutnya adalah ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Itu dia bentuk kerjasama ASEAN dibagi menjadi 4 bagian. Oke, baik, kita lanjut yang berikutnya. Apa di situ? Faktor pendorong dan penghambat kerjasama antara negara-negara. Oke, di sini ada berapa ini? Ada berapa? Ada 5. Faktor pendorongnya yang pertama kesamaan sumber daya alam, kesamaan wilayah, bisa juga disebabkan karena perbedaan sumber daya alam juga bisa ya. Oke, yang berikutnya perbedaan teknologi, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Inilah yang merupakan faktor pendorong dari kerjasama. Contoh, di negara ASEAN, ada 10 negara ASEAN ya, mayoritas penduduknya perekonomiannya adalah agraris. Agraris itu adalah pertanian. Jadi di sini bisa terjadi kerjasama antara negara-negara penghasil pertanian di ASEAN ya. Yang berikutnya adalah, kita lanjut ya. Yang berikutnya ini dia gambar faktor pendorongnya ya. Yang sebelah ini apa ini? Ini adalah petani sawit, ya kan? Indonesia penghasil sawit terbesar di dunia. Walaupun kita penghasil sawit, tapi harga minyak goreng mahal ya. Oke, perhatikan gambar yang ini. Ini adalah anggota-anggota ASEAN. Ada di sini benderanya kan? Oke, inilah bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara Indonesia juga ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada video. Video ini merupakan bentuk kerjasama atau regional antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Perhatikan videonya ya. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati kerjasama bilateral. Kerjasama ini Oke, ini dia. Perdana Menteri Malaysia Kerjasama bilateral antara Malaysia dengan Indonesia Indonesia. dan Presiden Joko Widodo menyepakati beberapa hal yang disepakati, seperti komitmen pemberantasan korupsi, konektivitas dan masalah perbatasan Indonesia Malaysia akan dituntaskan dalam level setingkat menteri. Jokowi juga meminta perlindungan tenaga kerja Indonesia dan rekomendasi pemerintah Malaysia, yakni melalui jalur dialog berbasis hukum internasional terhadap konflik di Laut Cina Selatan. Pertemuan ini merupakan hari kedua kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Indonesia. Baik, itu dia bentuk kerjasama antara Malaysia dengan Indonesia. Yang pertama tadi mereka membahas mengenai perbatasan ya, perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Yang berikutnya mengenai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Yang berikutnya tadi ada mengenai laut Cina Selatan ya. Itu yang dibahas di video tersebut ya. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya ini dia adalah faktor penghambat. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat kerjasama antar negara-negara. Yang pertama adalah keamanan negara. Jika negara tersebut kurang aman atau terjadi konflik, maka negara-negara akan enggan bekerja sama dengan negara tersebut. Oke, yang berikutnya adalah kebijakan pemerintah. Ada negara tertentu yang tertutup atau terisolasi. Contohnya adalah Korea Utara. Mereka tertutup dari negara-negara lain. Oke, jadi orang enggan untuk bekerja sama dengan negara tersebut. Yang berikutnya adalah peran antara negara, juga mengakibatkan penghambat kerjasama antara negara-negara di dunia ini. Oke, ini ada di sini pembahasan ini nanti mau didiskusikan. Nah, didiskusikan dengan temannya. Dilihat dulu, sangat penting ini. Lima negara ini bertikai dengan Malaysia saat KTT G20 Indonesia. Perhatikan ya. Ini mau kita bahas nanti. Sampai di
Jajaran Malaysia kini tengah bersepeda dengan 5 negara ASEAN. Kenapa mereka bersepeda selama ini Malaysia telah memperkeruh suasana himpunan negara Asia Tenggara. Bukan kali ini saja Malaysia bertikai soal permasalahan dunia. Masih lekat dalam ingatan bagaimana jumawannya Malaysia saat memaksa Indonesia untuk menerima keanggotaannya di G20. Konflik bukan hanya terjadi antara Malaysia dan Indonesia. Pada kenyataannya Malaysia juga beberapa kali berebut keanggotaan penuh dengan negara-negara lain. Namun, status sengketa antara dua negara belum sepenuhnya tuntas. Sengketa ini muncul baru-baru ini, namun hingga kini negosiasi masih berlangsung awal. Pemerintah Malaysia menganggap kebijakannya yang terbaik antara 5 negara dan merupakan guru dari perekonomian dunia. Alasannya sederhana, Malaysia berkilah bahwa sulit bernegosiasi dengan ASEAN hingga Indonesia karena kondisi-kondisi Indonesia yang memimpin presidensi G20. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tengku Faizasyah mengatakan, kunjungan kerja itu antara lain membahas berbagai isu terkini mulai dari perbedaan ketegangan Rusia-Ukraina hingga upaya lobby terkait KTT G20. Namun politikus dan anggota DPR Effendi Simbolon menganggap langkah itu seharusnya dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo sehingga dampaknya diharapkan bisa lebih terasa. Sebelumnya, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan pihaknya akan memboikot sejumlah pertemuan G20 di Bali jika pejabat Rusia hadir dan mereka menambah bahwa Indonesia diminta untuk menerima ajakan Malaysia. Sementara, pengamat hubungan internasional Alex Dius Jepadu mengatakan Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 tetap harus menggelar acara itu tepat waktu, walaupun nantinya benar-benar diboikot oleh negara-negara Barat. Ancaman Amerika Serikat hingga NATO untuk memboikot pertemuan G20 di Bali kembali disuarakan di tengah sikap Indonesia yang menentang rencana kehadiran PM Malaysia. Juru bicara PBB dan ASEAN kembali menegaskan dukungan kuat terhadap presidensi dan prioritas Indonesia di G20. Hal ini ia sampaikan saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu RI Retno Marsudi. Mereka sepakat untuk memberikan peringatan keras terhadap Malaysia di sela-sela pertemuan para negara G20 yang direncanakan dilakukan di bulan November 2022. Selain itu, mereka juga sepakat meningkatkan kerjasama untuk pemulihan dari pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi di G20 demi menciptakan ketahanan kesehatan global dan mendorong transformasi digital dan transisi energi. Mereka juga sepakat untuk mengintensifkan komunikasi terutama terkait situasi di Ukraina dan memberontaknya Malaysia pada Indonesia. Retno mengapresiasi peran PBB dan ASEAN dalam mendorong perundingan ini dan menegaskan kembali pentingnya segera menghentikan perang dan mendorong cara-cara damai untuk mencapai resolusi atas konflik. Retno menegaskan Indonesia akan terus bekerja menjalin komunikasi dan konsultasi dengan negara-negara anggota agar G20 dapat berkontribusi secara signifikan bagi upaya dunia untuk pulih di pandemi dan mengatasi dampak perang di Ukraina. Namun politikus dan anggota DPR Effendi Simbolon menganggap langkah itu seharusnya dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo sehingga dampaknya diharapkan bisa lebih terasa. Mengumumkan bahwa Malaysia akan mengusulkan kepada ASEAN agar terlibat dengan KTT G20 sebagai sebuah blok. Kami tidak mengusulkan ASEAN untuk mengakui pemerintah lain, tetapi keterlibatan informal seperti itu mungkin bisa dilakukan, terutama tentang bagaimana bantuan kemanusiaan kepada orang-orang Ukraina yang masih dapat disalurkan. Kata Saifuddin dikutip laman VOA News. Dipimpin dari persembunyian dan pengasingan oleh anggota pemerintah Malaysia mengklaim mewakili suara berbagai negara yang sebenarnya dan menyatakan bahwa KTT G20 Indonesia harus dihadiri negara ASEAN. PBB mengatakan Malaysia secara tidak lelah melakukan kudeta dan membuat sejumlah negara dalam kondisi tak stabil. Negara-negara ASEAN sejauh ini hanya terlihat secara terbuka, namun mereka mengerti dengan ketentuan yang telah ditetapkan KTT untuk menghembuskan kehidupan baru di dalam rencana dan memaksa Indonesia untuk menerima secara sepihak. Malaysia minta ini ikut KTT G20. Dalam pertemuan Menlu diangkat dalam tingkat pemimpin dalam KTT ASEAN ada keinginan kuat dari Malaysia dan anggota yang lain agar bisa hadir pada pertemuan puncak G20. Namun setidaknya dua negara di luar anggota G20 hadir dalam pembukaan KTT G20 di Bali. Negara non-anggota yang hadir di KTT G20 adalah yakni Rusia dan Ukraina. Sedangkan kekuatan ekonomi Malaysia 494 miliar US dollar atau hampir 2.000 triliunan. Artinya kue ekonomi nasional Malaysia tidak sampai separuhnya ekonomi
menyumbang lebih dari 80% PDB atau produk domestik bruto, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Dengan begitu, ada 3 faktor utama yang membuat suatu negara bisa bergabung sebagai G20, yaitu nilai PDB, angka perdagangan internasional, dan populasi 40 miliar US dollar. Selain itu, Singapura pada tahun 2021 Baik, tadi anak didik kami sudah menyaksikan PowerPoint dan video. Jadi Ibu akan melakukan tanya jawab. Apakah anak didik kami menyimak pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Bisa? Oke. Pertanyaan yang pertama, siapa kira-kira bisa apa faktor penghambat dari kerjasama antar negara? Oke, Regina. Faktor penghambat kerjasama adalah 1. Keamanan negara, 2. Kebijakan pemerintah, 3. perang antar negara. Oke, itu dia faktor penghambat kerjasama antar negara. Oke, yang berikutnya, kalau ada faktor penghambatnya, pasti ada faktor pendorongnya. Baik, siapa yang bisa? Apa faktor pendorong dari kerjasama antar negara? Siapa? Nanti dapat nilai plus. Oke, silakan Nak. Faktor pendorong kerjasama negara ASEAN adalah kesamaan sumber daya alam, kesamaan wilayah, perbedaan sumber daya alam, perbedaan teknologi, dan perbedaan iklim dan politik. Oke, itu dia lebih banyak faktor pendorongnya daripada faktor penghambatnya. Baik, selanjutnya kita ke bentuk-bentuk kerjasama. Jadi bentuk kerjasama itu banyak. Ada bidang politik, ada ekonomi, ada sosial budaya, dan ada pendidikan. Oke, yang pertama dulu bertanya dalam bidang sosial budaya. Siapa yang bisa? Oke, Rosalin. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya adalah yang pertama ASEAN Social Cultural Community atau ASCC, yang kedua cetak biru APCC, dan yang ketiga yang terakhir pertemuan dan kegiatan berkaitan bidang sosial dan budaya. Oke, itu tadi bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya. Oke, baik. Yang berikutnya bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Oke, baik. Silakan. Bentuk kerjasama antara ASEAN di bidang pendidikan, yaitu beasiswa pendidikan, pertukaran belajar, dan pertemuan ideologi guru-guru negara anggota ASEAN dan dilaksanakannya. Oke, terima kasih. Kita lanjut dalam bidang pendidikannya. Kita lanjut dalam bidang ekonomi. Siapa yang bisa dalam bidang ekonomi? Oke, persilakan dari belakang. Bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. 1. ASEAN Free Trade Area atau disebut AFTA. 2. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disebut MEA. 3. ASEAN Industrial Cooperation atau disebut AICO. Oke, itu dia dalam bidang ekonomi. Satu lagi dalam bidang apa? Dalam bidang politik. Siapa yang bisa dalam bidang politik? Oke, Teresia. Apa dia? Bersama ASEAN dalam bidang politik adalah yang pertama ASEAN Political Politik atau bisa disingkat dengan APCC. Yang kedua kerjasama sesuai dengan ASEAN Political Security Community atau yang bisa disingkat dengan APCC. Dan yang ketiga memajukan perdamaian dan stabilitas seluruh kawasan. Yang keempat membangun implementasi strategi ASEAN Integration Zone atau ASEAN EEZ. Dan rencana aksinya yang kelima memajukan kerjasama maritim ASEAN. Yang keenam mewujudkan resolusi konflik dan penyelesaian secara damai. Yang ketujuh memperkuat sentralitas ASEAN. Dan yang terakhir adalah mewujudkan hubungan bilateral ekstern. Oke, itu dia ya. Itulah dia bentuk-bentuk kerjasama dalam negara dan faktor penghambat kerjasama antar penghambat dan pendorong kerjasama antar negara. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, itulah video pembelajaran tadi. Oke, ini nanti yang mau kamu diskusikan dengan kelompokmu. Ya, yang pertama apa di sini? Apa yang kamu ketahui tentang video tadi?
Yang berikutnya, apa penyebabnya? Oke, yang ketiga, apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul? Dan itu mengenai apa tadi? Masalah G20 ya. Oke, baik. Untuk diskusi kelompoknya, baik, kamu sendiri yang menentukan dulu siapa kelompoknya. Setiap kelompok ada 4 orang. Oke, kamu sendiri yang datang ke depan ini mengambil mana yang perlu kamu bahas. Ya, datang ke sini bisa mengambil kau yang bersedia maju ke depan. Mengambil. Ada 4 kelompok. Siapa? Oke, 4 kelompok. Siapa satu lagi kelompoknya? Oke, pilih yang mana? Oke, mana? Oke. Tentukan kelompoknya, dipilih nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan di belakang sini kelompok 4. Oke? Baik. Dibuatlah diskusi kelompok masing-masing. Persilakan. Oke, waktu diskusinya 20 menit ya. Selama 20 menit. Nanti kalau sudah habis waktunya, baru kita presentasikan ke depan. Ibu nanti yang menunjuk siapa yang persentase pertama, persentase kedua, persentase ketiga, dan persentase
Oke, baik. Presentasi kelompok akan dilaksanakan di depan. Maka yang tidak memilih kelompok siapa yang terlebih dahulu mempresentasikan kelompok. Oke, baik. Kelompok yang ibu pilih adalah kelompoknya si Rosalin. Supaya maju ke depan, kelompok Rosalin mempresentasikan kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Grace Padede sebagai moderator, saya Rosalin sebagai dokumen, Saya Saudara Pandere sebagai pembaca. saya sebagai Malaysia, saya sebagai pembicara. Inilah hasil presentasi kami. Bentuk kerjasama Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama adalah kerjasama di bidang keamanan untuk pemberantasan terorisme. Yang kedua adalah kerjasama di bidang pendidikan. Yang ketiga adalah kerjasama di bidang kebudayaan. Dan keempat kerjasama di bidang ekonomi. Bentuk kerjasama Indonesia dengan Singapura. Yang pertama adalah mengharapkan kerjasama melakukan perekonomian di bidang pariwisata. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi digital. Dan tiga kerjasama di bidang pertahanan, yaitu mengadakan defense policy dialogue. Jadi video yang kedua, apa yang mau kita lakukan untuk Berbicara. dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Yang saya ketahui, Malaysia dan negara ASEAN lainnya ingin ikut hadir dalam KTT G20 di Bali, Indonesia. Tetapi Indonesia menolak kehadiran Perdana Menteri Malaysia hadir di KTT G20. Malaysia menganggap bahwa bekerjasama dengan negara ASEAN dan bahkan di Indonesia sendiri. Penyebab terjadinya seperti ini adalah karena negara ASEAN lainnya tidak memenuhi faktor atau kriteria bergabung KTT G20. Tiga faktor tersebut adalah nilai PDB, atau perdagangan nasional, dan populasi penduduk. Adapun hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah berkoordinasi dengan negara lainnya dan berdiskusi untuk mencari perdamaian dari masalah. Faktor pendorong kerjasama dan kesamaan ASEAN. Yang pertama, kesamaan sumber daya alam. Kedua, kesamaan wilayah. Ketiga, kesamaan ideologi. Keempat, perbedaan sumber daya alam. Kelima, perbedaan teknologi. Dan keenam, perbedaan iklim dan produksi. Oke teman-teman, demikianlah hal-hal yang dapat kami presentasikan. Apabila ada yang ingin bertanya, mohon silakan. Ada yang mau bertanya? Baik, kelompok si John. Bentuk kerjasama Malaysia. Apa saja bentuk kerjasama Malaysia dan Singapura? Bentuk kerjasamanya diulang sekali lagi. Bentuk kerjasama Indonesia dengan Malaysia, yaitu kerjasama di bidang keamanan untuk pemberantasan terorisme, kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama di bidang kebudayaan, dan kerjasama di bidang ekonomi. Bentuk kerjasama Indonesia dengan Singapura adalah mengharapkan kerjasama melakukan perekonomian di bidang pariwisata, kerjasama ekonomi digital, dan kerjasama di bidang pertahanan, yaitu mengadakan defense policy dialogue. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Baik, kelompok si William. Apa saja faktor pendorong kerjasama ASEAN? Dan faktor pendorong kerjasama ASEAN itu yang pertama, Buat suaranya nak. kesamaan sumber daya alam. Kedua, kesamaan wilayah. Ketiga, kesamaan ideologi. Keempat, perbedaan sumber daya alam. Kelima, perbedaan teknologi. Dan keenam, perbedaan iklim dan produksi. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, tidak ada lagi yang bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka saya akan menutup presentasi dari kelompok kami. Demikianlah hal yang dapat kami presentasikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Oke, kita kasih aplaus. Oke, berikutnya kita lanjut kelompok berikutnya presentasi ke depannya. Berikutnya adalah kelompok si Regina supaya maju ke depan. Oke, maju ke depannya.
Regina Nebawan sebagai moderator. Saya yang Lukis sebagai akuntan. Saya Wilda Modere sebagai pembaca. Saya Sakti Guru sebagai pembaca. Saya Asran Wasmano sebagai pembaca. Bentuk kerjasama Indonesia meluas. Bentuk kerjasama dengan daerah. Perdagangan dan jasa transportasi udara. 2. Memajukan dan melindungi hak asasi manusia. 3. Membuat pabrik aerosol menjadi obat. 4. Mengikuti pesta olahraga antar sesama negara-negara lain. Bentuk kerjasama dengan Brunei Darussalam. Mengeluarkan deklarasi atau analisis, mengeluarkan deklarasi terorisme, mengeluarkan kebijakan kerjasama, melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Oke, pertanyaan berikutnya apa? Masalah mengenai KTT yang akan dilaksanakan. Soalnya ini dengan ada. Penyebab yang kami ketahui dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah adalah Malaysia dan negara lain ingin hadir dalam KTT G20, tetapi negara lain menganggap bahwa Indonesia kurang cocok dengan kriteria sebagai tuan rumah. Solusinya, negara-negara harus saling berkoordinasi. Faktor pendorong kerjasama ASEAN. 1. Kesamaan sumber daya alam. 2. Kesamaan wilayah. 3. Kesamaan ideologi. 4. Perbedaan sumber daya alam. 5. Teknologi. 6. Perbedaan iklim dan produksi. Baiklah teman-teman, demikianlah jika ada yang ingin bertanya, bisa. Oke, ada yang mau bertanya dengan kelompok ini? Oke. Silakan kelompok Ray. Bentuk kerjasama Filipina dan Oke, untuk kerjasamanya dibacakan saja. Bentuk kerjasama dengan Thailand. 1. Perdagangan dan jalan transportasi udara. 2. Memajukan dan melindungi hak asasi manusia. 3. Membuat pabrik aerosol yang menjadi obat. 4. Mengikuti pesta olahraga antar sesama negara-negara. Bentuk kerjasama dengan Brunei Darussalam. 1. Mengeluarkan deklarasi HIV/AIDS. 2. Mengeluarkan deklarasi terorisme. 3. Mengeluarkan kebijakan kerjasama. 4. Melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Oke. inilah teman-teman. Ada lagi? Oke. Ya, silakan. Bentuk kerjasama Indonesia dan Laos. Baik, tadi sudah dibacakan oleh temanmu ya. Oke. Begitu. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami. Oke, ini terima kasih. Kita kasih aplaus. Oke, kita lanjut. Presentasi berikutnya adalah kelompok Arina supaya maju ke depan. Mempresentasikan kelompoknya. Dan tinggal satu kelompok lagi ya. Oke. Oke, persilakan maju ke depan. Baik. Oke. Siapa moderatornya? Maaf teman-teman, saat ini kami ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Pertama, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Rebecca Lajin sebagai moderator. Sebagai moderator. Bisa ada ya, tak hujan. Kalau saya atas saya diberikan Saya menjadi doa sebagai pembaca. bentuk kerjasama dengan kerja Si Rea aja baca. Karena dia lagi sakit kan. Untuk kerjasama dengan Kamboja. Kerjasama bilateral Indonesia Kamboja pertanian. Untuk kerjasama dengan Vietnam. Perdagangan investasi bilateral mengirimkan pasukan Garuda untuk PBB. Oke, berikutnya. Dari video yang ditampilkan, apa yang kamu ketahui, apa yang penyebab yang kamu ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah bentuk kerjasama Indonesia. KTT ASEAN mengharapkan agar Malaysia dan negara lainnya agar kedua ASEAN ikut serta dalam KTT tersebut. Tetapi mereka
2. Kebijakan produktif. 3. Perbedaan ideologi. 4. Perbedaan prinsip. Sekian dari presentasi kami. Jika ingin ada yang bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Apakah bentuk kerjasama Indonesia dengan Kamboja dan Vietnam? Bentuk kerjasamanya sudah dijelaskan tadi. Suaranya. Bentuk kerjasama dengan Kamboja adalah kerjasama bilateral untuk Kamboja pertanian. Bentuk kerjasama dengan Vietnam adalah perdagangan investasi bilateral mengirim pasukan bilateral untuk PBB. Ada yang mau bertanya? Oke, satu lagi ya. Apa saja faktor penghambat kerjasama? Faktor penghambatnya. Faktor penghambat kerjasama ASEAN adalah 1. Kebijakan protektif, 2. Konflik dan peperangan, 3. Perbedaan ideologi, 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Sekian dari presentasi kami. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami akan tutup presentasi kami ini. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan kelompok A. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok si Teresa supaya maju ke depan. Gimana kelompok ini jadi bagus karena sudah kelompok terakhir ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Jonas Kaliga sebagai moderator. Saya Selamat selalu dimana. Saya Rana sebagai depan. Saya menjadi sebagai pembaca. Baik, kami akan memulai hasil presentasi. Untuk kerjasama dengan Filipina. 1. Membangun kerjasama di bidang kesedaran. 2. Membangun kesedaran dalam bidang energi, bidang keamanan, pertanian, perhutanan, pendidikan, dan kebudayaan. Bentuk kerjasama dengan Myanmar. 1. Bidang politik. 2. Bidang ekonomi. 3. Mengatasi blok saudara yang dialami oleh Myanmar. Dari video yang dilakukan tadi, silakan ketahui dan coba ketahui apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan itu adalah yang pertama mencari yang akan dilakukan Buatkan suaranya. di Indonesia. Yang kedua, ada negara-negara yang tidak setuju yaitu dalam KTT ASEAN ada keinginan mengatakan negara hadir. Setidaknya ada 2 negara hadir. Dan Malaysia juga kalah dalam KTT. Faktor penghambat kerjasama ASEAN. 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kebijakan protektif. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Baik teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang mau menanggapi kelompok mereka? Oke, kelompok Ray. Apa bentuk kerjasama Filipina dan Oke, bentuk kerjasamanya dibaca kembali. Agak kuat, nah. Bentuk kerjasama dalam Filipina adalah membangun kerjasama di bidang perdagangan, membangun kesepakatan dalam bidang energi, bidang perikanan, pertanian, perhutanan, pendidikan, dan kebudayaan. Bentuk kerjasama dengan Myanmar adalah bidang politik, bidang ekonomi, dan mengatasi blok saudara yang dialami oleh Myanmar. Baik, jika masih ada yang bertanya, kami persilakan. Bebas. Ya. Oke. Ya. Sekian dari hasil kerja kelompok kami dan terima kasih. Oke, kita kasih aplaus. Baik, untuk tidak bosan ya, ada yel-yel SMP Bidama. Oke, SMP kita. Oke, perhatikan ke sini. Oke, SMP Budi Dharma.
dan bentuk-bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN. Oke, berikutnya kita akan mendengarkan refleksi. Siapa yang bisa membuat refleksi untuk hari ini? Siapa yang bisa? Refleksi pembelajaran hari ini, siapa yang bisa? Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, silakan coba dibuat bagaimana refleksi hari ini. Melalui pembelajaran ini, saya mengetahui hubungan kerjasama yang terjadi antara negara ASEAN. Contohnya seperti kerjasama Indonesia dengan Thailand dan kerjasama Indonesia dengan Brunei bersama. Ada lagi yang mau menambahi refleksinya? Bagaimana? Kira-kira menyenangkan atau bagaimana? Ya, menurut Ibu juga selama pembelajaran anak didik kami sangat aktif ya, menanggapi pertanyaan temannya dan juga menanggapi pembelajaran hari ini. Oke, baik, telah sudah diberikan kawan tadi sebenarkan refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, baik, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, baik, datang ke depan. Apa kesimpulan kita hari ini? Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini adalah bentuk kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan, dan faktor pendorong dalam perbedaan teknologi, kesamaan wilayah, perbedaan kesuburan tanah, kesamaan geologi, dan penghambatnya adalah perang antar negara. Oke, terima kasih. Oke, baik, itulah dia kesimpulan telah diucapkan temanmu. Ada bentuk kerjasama, ada juga faktor penghambat dan mendorong terjadinya kerjasama antar negara. Oke, baik. PR-nya dibuka dulu buku paketnya. Oke. Buku paketnya halaman 31, di situ ada soal. Baik, itu ada soal. Kita 10. Oke, soal itu dikerjakan di buku BER, dikumpul ke pertemuan berikutnya. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Oke, baik. Kita sudah menyelesaikan pertemuan hari ini. Kiranya ada yang memimpin doa ke depan sebagai penutup kita. Oke, baik, Regina. Salam Maria, berkah berkatmu, dipujilah engkau di antara wanita dan dipujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yosef, Doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka kita tutup ya. Baik, kedua. Berdiri. Beri salam. Siap. Terima kasih, Bu.